Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah hadir dalam Google Meet eh, pada hari ini. Kali ini penjelasan visualisasi tentang apa itu pembangunan berkelanjutan dan gimana perkembangannya. Eh, Pembangunan berkelanjutan ini menurut para ahli, konsep pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development menitik beratkan pada hubungan antara pengembangan atau pembangunan dan permasalahan lingkungan dalam pembangunan tersebut dan mengarahkan ke adanya perubahan secara politik dan ekonomi secara lokal, nasional, global untuk meredam permasalahan tersebut. Kemudian dalam the United National World Commission on Environment and Development yang diketuai oleh Gro Harlem Brundtland yang juga Perdana Menteri Norwegia mempublikasikan suatu laporan yang berjudul Your Common Future. Brundtland mendefinisikan pembangunan berkelanjutan itu merupakan pembangunan yang mempertemukan kebutuhan di masa sekarang dan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Kemudian ada Otto Worto pada tahun 2003 menyatakan pembangunan berkelanjutan adalah menjaga kemampuan lingkungan untuk mendukung pembangunan merupakan usaha untuk mencapai pembangunan jangka panjang yang mencakup jangka waktu antar generasi. Kemudian pembangunan berkelanjutan ini memiliki definisi yang memberikan manfaat untuk saat ini dan masa depan secara terus-menerus dan diupayakan secara sungguh-sungguh berdasarkan asas kepedulian, asas keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan agar tidak habis dan diwariskan oleh generasi yang datang untuk generasi selanjutnya. Kemudian ada siklus dari pembangunan berkelanjutan ini terdapat beberapa aspek yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Yang pertama itu ekonomi, teknologi, lingkungan, dan paling penting manusia. Kemudian anthropocentris versus holistis. Manusia itu merupakan bagian atau komponen dalam suatu ekosistem di mana masing-masing komponen tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya, saling mempengaruhi dan saling tergantung. Cara pandang manusia sebagai bagian dari suatu sistem atau ekosistem disebut holistis. Keserakahan manusia ini dampaknya dapat merusakkan lingkungan yang disebabkan oleh cara pandang manusia terhadap lingkungan karena manusia itu sebagai sentral kehidupan atau pusat kehidupan atau disebut dengan anthropocentris. Cara pandang tersebut membuat manusia ingin menguasai alam semesta untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan sendiri dan tidak diperlakukan secara bijaksana. Kemudian ada dasar pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu ada manajemen, hak-hak intelektual, pendekatan teknologi, penggalian pengetahuan, dan potensi lokal yang dilingkup dalam ruang pembangunan yang berkelanjutan. Dan kemudian ada beberapa dimensi yang dapat dilaksanakan yang dapat terikat atau terkait masalah pembangunan berkelanjutan ini, di mana ada dimensi ekonominya, dimensi sosial manusia, dimensi lingkungan, dan dimensi teknologi. Yang dimana pada setiap dimensi ini pengetahuan tata nilai, organisasi, sistem biologi, teknologi sangat dibutuhkan. Kemudian selanjutnya the limit to growth. Menyatakan bahwa pertumbuhan tidak dapat berjalan tanpa batas karena kendala tersedianya sumber daya alam dan pencemaran. Nah, konsep ini didasari dari teori teknologi yaitu limiting factor atau faktor pembatas, yaitu dalam kehidupan ada
faktor yang membatasi kehidupan hidup termasuk manusia, sehingga apapun yang dilakukan manusia dapat mengejar kesempurnaan hidup atau kualitas hidup melalui teknologi dan pembangunan. Kemudian ada 5 kategori utama yang mempengaruhi kondisi tersebut. Yang pertama ada sistem ilmiah, sistem termodifikasi, sistem kultivasi, sistem pembangunan struktur, dan sistem terdegradasi. Adapun grafik akibat konsumsi sumber daya alam dan dampak pencemarannya terhadap daya dukung lingkungan dari kualitas hidup yang dari hari ke hari, daya dukung lingkungannya itu tetap stabil, konsisten. Sedangkan pada konsumsi SDA semakin meningkat dari kualitas hidupnya. Kemudian ada pembangunan dan dampak terhadap kondisi iklim mikro juga sama. Daya dukung lingkungannya konsisten, sedangkan pada pembangunan dan kondisi iklim pada kondisi iklim semakin meningkat dari waktu-waktu. Kemudian intervensi terhadap pembangunan dan dampak lingkungan semakin meningkat juga intervensi pembangunan dan penyadaran terhadap dampak lingkungan dari waktu ke waktu. Kemudian ada perbedaan pengendalian masalah lingkungan hidup antara negara maju dan negara yang sedang berkembang. Pada negara maju, tingkat kesadaran masyarakatnya itu sangat tinggi dan responsifnya sangat tinggi. Kemudian pada negara yang sedang berkembang, tingkat kesadarannya itu rendah dan kurang responsif. Kemudian perhatian pemerintahnya pada negara maju itu sangat tinggi dan cepat dalam bertindak. Kemudian pada negara yang sedang berkembang, perhatian pemerintahnya itu rendah dan sangat lamban dalam bertindak. Kemudian teknologi dalam proses produksi pada negara maju itu sudah canggih dan memenuhi baku mutu. Kemudian pada negara yang sedang berkembang, alat-alat yang tersedia juga seadanya. Kemudian teknologi dalam penanggulangan masalah lingkungan pada negara yang maju ini sudah canggih dan dapat bertanggung jawab tinggi. Kemudian pada negara yang sedang berkembang, teknologi dalam penanggulangan masalah lingkungan ini kurang tersedia dan tanggung jawabnya kurang. Kemudian ada penerapan sanksi hukum. Pada negara maju sangat ketat, sedangkan pada negara yang sedang berkembang penerapan sanksi hukumnya itu sangat lemah. Kemudian ada implementasi PBL dalam sektor. Yang pertama itu ada pengembangan NFT atau TFP yang berkelanjutan dan berlandaskan pelestarian sumber daya alam sebagai plasma naftah. Kemudian ada pemanfaatan limbah rumah tangga, limbah minyak, dan lain-lain. Dalam proses ini daur ulang dan disebut recycle yang menghasilkan produk bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian pengembangan teknologi yang ramah lingkungan yang tidak menimbulkan akses tersebarnya gas atau partikel yang berbahaya, mempengaruhi atau mencemarkan udara atau lingkungan, tidak menimbulkan bising, tidak menimbulkan dampak kesehatan pada makhluk hidup dan tidak menimbulkan dampak degradasi. Pengembangan pada produk lokal yang ramah lingkungan sebagai salah satu alternatif ekonomi yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Itulah dari penjelasan saya mengenai pembangunan berkelanjutan pada lingkungan hidup, yang dimana sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian untuk generasi yang akan datang. Untuk generasi selanjutnya agar terjaga, agar diketahui bahwa lingkungan kita itu ada. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.